Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Abai Ilham Alfaris, NIM 1123055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cybercrime atau kejahatan internet dari tugas ulangan tengah semester ganjil. Cybercrime. Kejahatan cyber adalah bentuk kejahatan baru yang menggunakan internet sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan. Enggan munculnya era internet. Setiap aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet atau melalui jaringan internet umumnya disebut sebagai kejahatan internet. Pelaku cybercrime adalah mereka yang memiliki keahlian tinggi dalam bidang ilmu komputer. Pelaku cybercrime umumnya menguasai algoritma dan aplikasi pemrograman komputer untuk membuat skrip atau kode malware. Mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan dan mampu menemukan celah pada sistem yang kemudian dan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Awal mula penyerangan di dunia cyber pada tahun 1988 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan memastikan sekitar 10% di seluruh dunia komputer di dunia yang terhubung ke internet pada tahun 1994. Seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Price atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias The Deadstream Cowboy ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Give Us a Four, NASA, dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Dalam interogasinya dengan FBI, ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya sebagai mentor yang memiliki julukan Kuji. Hebatnya hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi 2 jempol. Walau di dunia nyata dianggap sebagai salah satu negara terbelakang, namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker dan PD lokal. Virus komputer yang dulunya banyak diproduksi di US dan Eropa seperti juga mengalami otosis dan globalisasi di tahun 1986 sampai 2003. Epicenter virus komputer dideteksi kebanyakan berasal dari Eropa, Amerika, dan beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Meksiko, India, Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar di dunia dan juga bayangan Indonesia juga termasuk dalam 10 besar. Seterusnya 5 tahun belakang ini Cina, Eropa, dan Brasil yang meneruskan perkembangan virus yang mengancam komputer kita semua, dan agak lama lagi Indonesia akan terkenal namun dengan nama yang kurang bagus. Alasannya mungkin pemerintah kurang ketat dalam pengontrolan dalam dunia cyber. Terus terang para hacker di Amerika gak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat dan sistem kontra yang lebih hebat lagi yang dipunya pemerintah Amerika Selatan. Jenis-jenis krim
agents illegal kontes penyebab virus secara sengaja. Quebec F penak sempota ke an station. Quebec espinoke jadi hacking dan tracker. Das akta ceputing an tepaskuting dan cepat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan contoh kasus cybercrime, karakteristik cybercrime, dan beberapa langkah penting penanggulangan cybercrime. Yang pertama, contoh kasus cybercrime, yaitu pencurian dan penggunaan akun internet, pembajak privasi situs web. Yang ketiga, denial of service dan distributed attack. Yang keempat, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan nama dominan. Yang kelima, insert. Yang keenam, sertifikasi perangkat security. Selanjutnya, karakteristik cybercriminalis, yaitu pelaku menginginkan sebuah tantangan. Penjahat dalam mencari keuntungan finansial dengan cara tidak wajar. Ketiga, pelaku industri untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, teroris berusaha menyebabkan kehancuran dan teror serta bernuansa provokasi. Apa langkah penting penanggulangan cybercrime? Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegakan hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Berikut yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.